di Pulau Jawa itu orang Tionghoa itu kebanyakan per individu dia datang sehingga gampang berbaur. Dan di sana itu ada domain culture. Domain culture jadi orientasi budaya orang-orang Tionghoa itu. Makanya kalau kita lihat pakem budaya mereka itu kan akulturasi Cina dan Jawa. Berbeda dengan di Sumatera Utara. Kemana sandaran orang-orang Tionghoa ini tadi? Ya, kemana sandaran orang-orang Tionghoa ini? Nggak ada domain culture di Medan ini, di Sumatera Utara. Sehingga mereka itu menumpuk. Dan harus juga kita perhatikan bahwasanya mereka ini juga tidak satu. Orang-orang Tionghoa ini tidak satu. Jangan Anda lihat, jangan kita lihat bermata sipit semua sama begitu. Dan bahkan orang-orang dalam tanda petik yang bodoh, orang-orang Nias pun diidentifikasinya dan disempat diperkusinya adalah orang-orang Tionghoa. Asal ada isu-isu pengganjangan Tionghoa, orang Nias itu dulu itu ya sering kena persekusi. Contoh, ketika ada misalnya isu pengganjangan Cina di kampus USU aja, dosen-dosen orang Nias di gerbang kampus itu dilarang masuk sama orang-orang Tionghoa. Diidentifikasikan orang Nias itu orang Tionghoa karena matanya sipit. Nah, inilah permasalahan kita di Sumatera Utara. Dan ini, Bang, ini selalu dimanfaatkan oleh orang-orang politik untuk kepentingan dia. Lihat abang lihat sendirilah di Sumatera Utara ini menjelang pilkada pemilihan bupati, itu semua para politikus itu semua berorientasi baik terhadap masyarakat Tionghoa supaya suara mereka itu diserahkan kepada mereka itu. Itu biasa dikaitkan juga dengan masalah Siantar itu kan. Oh, ya. Masalah di Siantar ini. Kita lihat Siantar itu domain culture-nya kan bukan penduduk asli. Makanya abang lihat di Siantar itu, wali kotanya itu tak pernah orang Simalungun. Itu ulayat-ulayat Simalungun. Tapi di sana itu domain culture Toba. Oleh karena itu ketika ada pemilihan seperti yang saya katakan ini tadi, tetap aja terpilih wali kotanya itu orang Toba. Nah sekarang kenapa wali kotanya orang Jawa? Ya nasib dia. Nah mungkin ini yang membuat nanti ke depan tak mau lagi orang mencalonkan diri jadi wali kota di Siantar. Sebab beberapa kali udah 3 kali atau 2 kali itu. Asal terpilih wali kota yang baru, belum dilantik udah meninggal. Jadi bupati yang sekarang ini pun ini kan orang Jawa ini, suaminya orang Karo. Mungkin. Kenapa terjadi hal yang sedemikian rupa itu? Saya pun terkejut kalau nggak Bang Is bilang, saya nggak baca media, ternyata ada sesuatu yang terjadi di sana itu. Itu biasa diperpolitisir. Dalam situasi dan kondisi sekarang ini kan semua diperpolitisir. Mana tahu dia dimakjulkan. Sebenarnya waktu itu kita baca berita, ya, dan itu berita biasa tetapi agak menggetarkan juga. Imlek Fair di Siantar dibubarkan, padahal sudah mendapatkan izin dari wali kota. Ya, itu tadinya agak membuat hati kita miris loh. Ternyata masih ada yang begitu-begitu. Ya, masih ada diskriminasi seperti itu. Ya, terpikirlah kita loh, ada apa yang terjadi? Tetapi dalam kemudian perkembangannya kita dengar, katanya penjelasan dari kantor wali kota mengatakan karena mereka, yang pertama alasannya, ternyata yang mengikuti Imlek Fair itu bukan kalangan Chinese, tetapi adalah pedagang-pedagang biasa juga. Ya. Ini adalah penjelasan yang lemah. Karena kalau udah basah, siapapun yang mau jualan di situ silahkan asal dia mendaftar mendapat lapak. Yang kedua, dia bilang indikasinya ke arah persaingan perebutan kursi wali kota yang akan datang. Nah, sampai di situ, aku pikir kita tidak mau ikut masuk ke sana, ke dalam masalah politik. Kita tidak tahu. Tadinya kita sudah mengundang seorang tokoh juga dari Siantar. Ada Pak Ayo, anggota DPR, Chinese yang sudah berjanji akan ikut, tapi pagi ini saya tidak bisa hubungi dia. Kita lihat masalah ini adalah bukan masalah ini hari ya. Ini masalah dulu. Kurasa ya, yang paling gampang dipancing gitu kan masalah agama, suku, bangsa. Maka dulu kan paling gencar kita meredam yang namanya SARA itu. Jadi banyak. Ya, kadang-kadang nanti dipolitisir, ada yang parno, takut terganggu, dari awal sudah overprotektif, dan lain sebagainya. Jadi, aku ini di Medan, waktu aku tamat kuliah itu dosen, zaman dulu masih ada istilah dosen killer. Itu Cina, itu Pak Tan, di RISPA. Ya. Pernah itu, mahasiswa ngeblok, nggak boleh Cina masuk kampus. Hampir nggak bisa ujian. Ya, betul.
Nah, kan? Nah, itulah kadang-kadang yang picik-picik begitu. Kemudian kedua, aku 32 tahun bekerja perusahaan Cina. Dan 20 tahun di Cina Medan, selebihnya pindah Jakarta. Artinya paling tidak tahulah aku bagaimana ininya. Nah, kalau kita sebenarnya sama kayak apa Chris tadi ngomong. Kadang-kadang kitanya yang mengelompok-ngelompokkan diri, membuat eksklusif. Ya, jadi nggak bisa dia disalahkan minoritas mayoritas, itu tergantung individu. Tapi paling gampang mancing itu kan itu, saranya itu. Begitu ada bahwa cepat berkembang. Jadi aku dengar sedikit mengenai Siantar ini, kita memang perlu cek and recheck persoalannya di mana. Jangan terus dikait-kaitkan. Misalnya kadang-kadang agama, diseret ke agama, dia itu domennya udah lari itu. Nah, jadi kan persoalan orang Islam nggak mau mengucapkan apa pula urusannya. Nah, misalnya kayak gitu kan nggak akan berkurangnya Natal itu, tidak akan berkurangnya tahun baru dan lain sebagainya karena tidak ada ucapan seperti itu. Tapi secara pergaulan tetap saja kita bergaul, ada toleransi. Jadi jangan itu tadi yang aku khawatirkan, memblow up berita yang akhirnya kita dirugikan akhirnya gitu. Itulah mungkin sedikit tanggapan dari aku. Boleh kita agak menusuk ke dalam. Kenapa hal ini kita angkat bersama-sama? Kita kan sepakat lihat bahwa suasana di Sumatera Utara ini, khususnya di Medan, dan itu kita bungkus dalam kemasan Medan punya cerita. Kita ingin selalu mengangkat kisah-kisah yang kondusif. Cerita-cerita yang kondusif tentang Medan. Medan is Sumut, Sumut is Siantar. Jadi kalau ada hal yang begini sangat disayangkan. Terjadi pergesekan di kalangan masyarakat yang sebenarnya aku sudah merasa itu tidak ada lagi sebenarnya. Udah lama tidak ada. Ya, karena aku juga sekolah di SMA Katolik, SMP Katolik, dan kawanku tuh banyak orang Cina. Dan no problem, tidak ada masalah. Tidak ada merasa benci kepada orang lain. Ya, tapi nggak tahu di tengah masyarakat tuh terjadi. Sekarang begini deh, ini terasa kenapa aku bilang tadi terus. Apa yang menjauh? Ya ketika misalnya kita duduk di satu restoran, ada satu kelompok Chinese duduk. Walaupun ada yang kita kenal, kita nggak akan masuk. Kita akan bikin kelompok kita sendiri. Sayangnya juga ini barangkali Pak Christian. Kalau kita lihat, kadang-kadang mereka itu depan kita tuh, mereka tuh ngomongnya Chinese semua. Kita nggak bisa masuk. Ya. Nah itu bagian dari eksklusivisme. Nah, bahwa mereka itu berbahasa Cina dengan mereka, kita nggak bisa masuk. Kita duduk di sana pun jadi orang bodoh nanti. Nah hal ini barangkali juga mengakibatkan kita menarik barrier, membuat sedikit barrier. Katakanlah mungkin bukan dinding yang tinggi, tetapi adalah kain sutra yang tipis. Ya, tetapi kita sudah menjarakkan diri dengan mereka. Dan mereka juga begitu. Jadi siapa? Apa kita yang eksklusif? Apakah mereka yang eksklusif? Nah, tapi sebenarnya Bang Is, nah, Cina Siantar itu berbeda dengan Cina Medan atau Cina Jawa ini. Mereka selama ini kita kenal sangat harmonis dengan etnis lain. Itu terbukti dengan mereka jarang sekali kita dengar ngomong atau menggunakan bahasa Cina. Hokian ya, terutama Hokian. Beda dengan Medan. Medan, walaupun seperti Abang bilang tadi, walaupun kita lebih dominan di sebuah tempat, mereka tidak peduli, tetap juga berbahasa Cina. Inilah yang membedakan memang Cina Medan atau dengan Cina Tanjung Balai, itu hampir sama karakternya. Makanya kita kaget ketika ada peristiwa di Siantar ini, Bang Is. Kenapa bisa terjadi gesekan seperti ini? Padahal kita tahu Siantar Cinanya itu sangat harmonis dengan penduduk tempat. Kita belum pernah dengar ada Cina di sana ribut dengan penduduk lokal. Seperti Abang bilang tadi, Bang Is bilang tadi, ya kita yang sebenarnya yang eksklusif atau mereka yang sebenarnya eksklusif. Itu perlu telah lagi lebih jauh. Ya itulah makanya kalau tanya sama Awara, sama Christian. Jadi gini, di Siantar itu kita lihat sangat kondusif suasananya. Kita tahu di sana ada STTC, Indo Cafe ya. STTC itu Tobacco, ya. Sumatera Tobacco Trading Company. Dan ada perusahaan besar Indo Cafe ya, kalau nggak salah kopi. Ya Indo Cafe ya. Dari apa itu? STTC juga tuh, satu grup. Nah, satu grup STTC. Nah, kemudian kita juga kalau ke sana datang, aku pasti singgah ke toko Sigomo, makan roti Srikaya, beli roti di Ganda, duduk di kotong. Nah, kita datang ke tempat-tempat mereka. Itu yang saya katakan tadi Bang Is.
Nah, juga supaya semua kita paham, di Medan ini tidak ada domain culture. Orang-orang Tionghoa ini bukan satu, dia beragam kayak kita juga. Ada Minang, ada Karo, ada Toba, ada Mandailing. Mereka ini ada orang Hakka, bahasa Hakka, Hokkien, Teochew, Ket, banyak-banyak sukunya. Mereka ini di Medan ini, yang domain itu suku Hokkien. Sehingga semua menggunakan bahasa Hokkien. Itu maka saya katakan. Jadi sandarannya di kalangan mereka itu karena dominannya itu, dominan culture-nya Hokkien. Mereka itu semua berbahasa Hokkien di Medan ini. Nah, di Siantar kan di sana itu domain culture-nya itu kan Toba. Sehingga orientasi bahasa mereka itu ke Toba. Jadi nggak usah heran abang kalau abang beli roti di toko ganda, berbahasa Toba mereka itu semua. Kenapa bukan bahasa Simalungun? Kenapa? Karena domain culture-nya kota Siantar itu sekarang Toba. Kalau abang pergi ke Karo, situasi dan kondisi yang sedemikian rupa itu juga, orang-orang Chinese, Tionghoa itu di sana, kalau pagi hari abang ke bioskop Ria itu berbaur di situ semua dengan orang-orang Karo, ya macam-macam situ, orang Minang yang apa, sana domain culture-nya, kulturnya itu Karo, jadi semua berbahasa Karo, nggak ada masalah. Di Medan ini tidak seperti itu. Kalau di sana, di Medan ini semua nanduk dia. Makanya abang lihat rumah orang-orang Tionghoa di Medan ini semua kerangkeng besi. Gimana nggak kerangkeng besi? Orang ditandui aja terus menerus. Ah, ini masalahnya. Kita antipati terhadap mereka itu. Nah, kalau siapa yang bilang kalau masuk ke Suarabe sulit? Saya sering ke sana kok ngopi dengan mereka itu. Saya bang sering melakukan penelitian sejarah terhadap mereka itu. Banyak mereka ini saya jadikan narasumber. Jadi mau nggak mau saya harus bergaul dengan mereka itu. Satu sarjana dulu pun saya menulis tentang komunitas Cina ini. Aku setuju sekali yang kau sampaikan itu. Itulah faktanya. Karena kebetulan aku ini kan, aku bilang tadi, kebetulan kalau dulu itu masih ada pikiran. Kalau Cina itu susah lah, eksklusivitas, perusahaan semua dikuasai oleh mereka. Ini kebetulan pengalaman pribadi. Kan aku satu-satunya orang pertama lah barangkali yang megang Wicaksana yang kantor di Medan, untuk wilayah Sumatera. Jadi aku tahu Siantar, Sibolga dan sebagainya itu, memang beda memang. Yang Medan itu yang sering diceritakan oleh Wara. Di Medan ini, kalau Cina udah bisa keluar itu, sudah harus bisa melawan. Kalau nggak habis, ya dihajar orang, makanya eksklusivitas itu terjadi. Kalau di Siantar, ada kan anak buahku di Siantar Cina, dia memang betul mau orang Batak dekat, di Karo juga demikian. Tapi di Medan seperti itu. Tapi itu kan tergantung juga. Lama-lama pendekatan tuh yang kita lakukan bisa kok friendly, bergaul dengan baik bisa. Pertanyaan aku, kenapa di Siantar ini selalu dikaitkan, yang kasus terakhir ini dikaitkan dengan intoleran? Itu masalahnya, kenapa intoleran? Dan itu berbahaya sekali. Kemarin kan di Morowali, di Banten, yang kejadian Morowali ya. Nah, Morowali itu kan, yang pertama kali ribut, habis ribut ternyata muncul diberitakan 17 orang Indonesia ditangkap oleh tentara. Kenapa TKA Cina nggak ditangkap? Akibatnya semua dibakar. Sore-sore itu kan dibakar semua sekeliling. Nah ini bagaimana cara mengatasinya? Kalau Siantar ini aku tahu, bos-bos Siantar ini kan bos CCTC, bos apa, Indo Coffee segala macam itu memang nggak ada masalah. Di Padang juga gitu, Bukit Tinggi juga gitu, di mana-mana daerah memang Medan eksklusif. Kenapa? Dari zaman dulu, sejak zaman Po Antwi itu kan memang dimanjakan oleh Belanda. Jadi waktu itu terjadi bukan Cokapi, Po Antwi. Po Antwi ini adalah sekelompok orang yang dipersenjatai oleh Belanda. Itu dia, supaya mengamankan. Jadi sengaja oleh Belanda. Dan ini menyinggung sampai ke hati. Itu yang aku tengok yang paling berbahaya itu. Sampai sekarang terbukti kan. Di Morowali kemarin kan terbukti. Ada tindakan yang tidak berkeadilan oleh pejabat. Dan itu dilebarkan. 17 warga negara ditangkapi. TKA Cina tidak ada diapakan. Habis itu muncul lagi di berita
warga negara ditendangi oleh Cina. Dan itu berbahaya kali. Jadi peranan ini, Jai, peranan pemberitaan juga pengaruh. Pengaruh lah. Intoleran itu kalimatnya kan di berita. Ini kasus di Ciantar ini adalah dikelompokkan oleh orang intoleran. Dan itu akibatnya kan payah, udah mendiamkannya udah payah ini. Itu masalahnya. Aku berkawan pernah dulu sama orang Jawa, orang Cina Jawa. Asal masuk kami asal jalan-jalan, orang ngajak dia bahasa Cina. Dulu aku romboy katanya. Itu bahasa Jawa asli dia. Memang orang Cina. Kalau di Jawa begitu. Nah, tapi di sini kan payah. Ya kayak rumahku kan dekat juga dengan Asia Megamas kan. Lo ayo dari dulu. Itu maksud aku. Oke lah. Apa yang bisa kita pikir datang nih?